Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, kesempatan untuk hadir ke sekolah yang kita cintai ini dalam rangka menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif, tepatnya di SMPN 2 Raub Selatan. Kemudian tidak lupa kita kirimkan salawat kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pertama, yang kami hormati Bapak Ibu pada seluruh yang telah hadir di ruangan ini, kami ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya yang telah meluangkan waktunya demi kelancaran acara kita ini. Kemudian sebelum kami melanjutkan penyebaran pemahaman dan pengalaman budaya positif ini, kami menanyakan dulu kepada Bapak Ibu, Bapak Ibu masih semangat hari ini? Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan acara kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sampai selesai. Amin ya rabbal alamin. Untuk sebagai pengawalnya, kami sebagai CGP Angkatan 11, di sini tujuan kami mengumpulkan Bapak Ibu untuk menyebarkan pemahaman bagaimana budaya positif. Nah, tujuannya di sini supaya kita bisa menerapkan budaya positif pada anak kita, khususnya di SMPN 2 Raub Selatan, yang temanya menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif yang disampaikan saya sendiri sebagai CGP Angkatan 11. Kemudian fasilitatornya adalah Ibu Muslimah MPD. Kemudian pengajar praktik adalah Ibu Endri Taroni SPD. Baiklah, di sini langsung saja kita sampaikan budaya positif. Budaya positif adalah mewujudkan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Apa saja budaya positif yang ada di sekolah kita? Kita sama-sama mengetahui, mungkin tidak asing lagi bagi kita semuanya, yang apa-apa budaya positif. Bahkan selama ini kita juga sudah menerapkan yang namanya budaya positif di sekolah kita ini. Sebagai contoh yang budaya positif yang selalu kita terapkan di sekolah ini, yaitu yang namanya 5S: senyum, sapa, ramah, salam, dan santun. Itu selalu kita terapkan setiap paginya di gerbang menganti siswa, itu kita selalu terapkan. Kemudian di dalam sebelum PPM dimulai, kita juga menerapkan yang budaya positif, bersalaman di depan kelasnya masing-masing. Alhamdulillah, mudah-mudahan dari program yang kita lakukan itu bisa dilaksanakan sampai esok-esoknya, agar terciptanya budaya positif yang baik di SMP kita ini. Kemudian konsep inti budaya positif, perubahan paradigma belajar, disiplin positif,
kebutuhan dasar manusia, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan restitusi dan segitiga restitusi. Nah, semua ini nanti kita akan bahas bersama-sama. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya, sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil Pancasila. Di sini paradigma pembelajaran berdiferensiasi yang dimaksud sini kita membebaskan anak. Perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma guru. Di sini pembelajaran dengan paradigma guru baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangannya, sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Nah, jadi di sini yang pembelajaran berdiferensiasi ini maksudnya kita tidak memaksakan kehendak kita saja pada siswa. Kita harus memilih kebebasan bagaimana kemampuan siswa. Sebagai contoh, kalau seandainya anak kita itu tidak mampu melaksanakan tugas seperti yang lebih berat, jadi kita tidak boleh memaksakan kehendak kita harus mengerjakan tugas yang kita berikan. Jadi kita berikan pilihan. Yang cerdas tidak akan mungkin sama kemampuannya dengan yang di bawah. Kemampuan anak kita berbeda-beda. Ada yang cerdas, ada yang di bawah itu. Jadi tugas yang kita berikan kepada anak kita ini tidak boleh sama. Kita berikan kebebasan. Apakah mereka mampu mengerjakan yang ini atau yang ini? Jadi tidak fokus pada satu buah tugas. Kemudian yang contoh yang lain, kalau seandainya mereka tidak mampu secara mandiri, juga tidak bisa kita paksakan. Misalnya kita berikan kebebasan untuk berkelompok. Itu yang masuk dengan berdiferensiasi. Kita berikan kebebasan kepada anak, jadi tidak bisa memaksakan kehendak kita. Kemudian pembelajaran dengan paradigma baru, perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan atau ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan berbuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi hanya sebuah menguatkan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, jadi di sini ilusi kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan. Nah, siapakah sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon. Ada dua stimulus respon, teori kontrol pilihan. Yang pertama, stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bagaimana kita
berubah pandangannya supaya bisa mengikuti apa yang kita pahami dengan baik. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol atau pilihan. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Dan jelas apa itu? Tidak mungkin orang lain yang akan mengontrol diri kita pribadi. Kitalah yang akan mengontrolnya. Mau di mana kita sebagai pendidik, apa yang harus kita lakukan sebagai guru, itu tergantung kepada kita semua. Yang kedua, disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Yang nomor 3, kebutuhan dasar manusia. Kemudian kebutuhan dasar manusia itu bertahan hidup. Contoh bertahan hidup, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Itu salah satu kebutuhan dasar kita. Kita butuh hidup itu tentu butuh makan, butuh pakaian dan tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Itu yang penting bagi kita, kebutuhan dasar kita. Yang kedua, kasih sayang terasa diterima. Itu mungkin semua kita semuanya sebagai makhluk manusia, kita ingin disayangi semua warga yang ada di sekeliling kita. Rasa diterima, dipedulikan dan menjadi bagian dari kelompok lain. Jadi semua itu kita ingin dihargai, diterima di dalam segala sesuatu, baik kelompok kecil maupun kelompok besar. Kemudian penguasaan harga diri, keinginan untuk dianggap dan diakui. Kebebasan mandiri, memiliki pilihan dan mencoba hal baru. Jadi kita diberi kesempatan untuk memilih apa yang dilakukan orang lain, kita juga bisa melakukannya, mendapatkan hak untuk mencoba. Kemudian kesenangan bermain dan tertawa. Yang keempat, nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak kita kenal dengan profil Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar, kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Itu nilai-nilai kebajikan. Motivasi pelaku untuk menghindari ketidaknyamanan anak dan hukuman. Motivasi dan disiplin. Itu yang ada di situ.
yang biasa memberikan penghargaan. Kalau tidak ada penghargaan, mereka tidak mau memberikannya. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, motivasi prinsip. Kemudian posisi kontrol, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan itulah posisi kita sebagai guru. Sebagai apa kita? Di mana posisi kita? Apakah kita selalu menghukum siswa? Setiap ada kesalahan kita menghukum, kemudian membuat rasa bersalah, atau teman? Apakah kita menjadikan siswa itu sebagai teman atau bagaimana? Atau pemantau, hanya melihat, mengamati apa yang dilakukan oleh siswa, kita hanya memantau, mengamati apa yang dilakukannya. Kemudian manajer. Nah, di dalam manajer ini adalah sifat guru yang paling baik, karena dia juga sebagai pemantau dan menanyakan sesuatu hal, kenapa dia melakukannya, apa yang dia inginkan. Contoh penerapan kasus siswa datang terlambat sekolah. Nah, ini contoh dari penghukum, hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, ini salah satu contoh kalau kita misalnya mendapati seorang siswa yang melakukan kesalahan atau melanggar aturan di sekolah ataupun aturan kelasnya, kita selalu mungkin menghukum siswa untuk hormat di tiang bendera. Itu tidak boleh. Kita tidak boleh menghukum siswa. Itu jatuhnya pada penghukum namanya. Kemudian membuat rasa bersalah. Sebagai contoh, berapa kali ibu atau bapak memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Otomatis kalau bahasa itu yang kita pakai, yang kita sampaikan kepada siswa, kita membuat siswa itu merasa bersalah karena ada beban di pikirannya, seolah-olah dia tidak pernah mendengarkan apa yang kita sampaikan. Itu termasuk jenis pembuat rasa bersalah. Kemudian yang teman, apakah kita sebagai teman? Contohnya, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak Ibu sekali ini. Yang sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Nah, jadi pertanyaan seperti itu adalah kita sebagai teman, posisi kita sebagai teman, kita mengajak siswa itu berbicara dengan baik, bukan sebagai guru yang ditakuti. Sama-sama kita lihat di dalam contohnya, ayo dong ikuti aturan sekolah. Kita menyampaikan kepada siswa dengan lemah lembut, tolong bantu Bapak atau Ibu sekali ini. Jadi kita berharap supaya dia tidak melakukan hal demikian lagi. Kalau dia melakukan kesalahan atau aturan sekolah, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Itu dalam posisi kita sebagai teman. Kemudian yang pemantau, posisi kita sebagai pemantau, contohnya kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Sebelum masuk kamu ambil surat izin dulu ke guru piket dan jangan diulangi lagi. Itu pemantau, kita mengamati. Kemudian manajer, inilah sifat guru yang baik. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Kita menanyakan yang baik-baik dan kita membuat bagaimana dia menyelesaikan masalah yang selama ini dia terlambat misalnya dalam sekolah. Tentu kita
membuat mereka berpikir apa langkah yang harus dilakukan agar yang kesalahan selama ini tidak berulang lagi. Itu mungkin kalau seandainya siswa itu selalu main game tengah malam, tidurnya jam 3, mungkin dia bisa tidur lebih awal atau jam 10 supaya dia tidak terlambat lagi. Itu yang sifat dari manajer. Contoh kata-kata yang sering kita ucapkan, posisi kontrol, manakah yang kita gunakan selama ini? Apakah kita sebagai teman? Apakah kita sebut sebagai pembuat rasa bersalah? Apakah kita sama ini teman? Apakah kita sebagai pemantau atau sebagai manajer? Mungkin terbayang bagi Bapak Ibu yang selama ini kita lakukan. Apalagi mungkin kebanyakan mungkin kita sekolah ini, tapi sekolah lain mungkin bagi contoh ini sebagai penghukum yang main. Sedikit-sedikit ada ancaman, sedikit-sedikit ada aturan yang akan dibuat yang akan mengancam siswa. Jadi posisi kita di mana? Nah, contoh kata-kata yang sering kita ucapkan, posisi kontrol, manakah yang kita inginkan atau yang kita lakukan? Kamu harus mematuhi peraturan saya, silakan berdiri di depan kelas. Ini mungkin sering dilakukan oleh semua guru. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat salah begini? Kemudian, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Bapak bantu bereskan. Saksi atau konsekuensi, ya apa? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Kemudian, kamu harus mematuhi peraturan saya. Silakan berdiri di depan kelas. Itu sebagai penghukum. Coba, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat salah begini, itu rasa bersalah? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Apa nanti bapak bantu bereskan. Kemudian sanksi atau konsekuensi, ya apa? Atau sebagai pemantau. Kemudian manajer, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Kemudian keyakinan kelas. Ini yang sangat penting bagi kita dalam kelas. Kita dalam sebuah organisasi maupun dalam kelas di sekolah. Jangankan di sekolah, di rumah pun kita ada aturannya. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kalau peraturan sekolah yang selalu kita pakai, jangan membuat seperti ini, jangan lakukan hal ini. Jadi diganti yang peraturan sekolah itu menjadi keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, ini dari pertanyaan bagi kita yang selama ini mungkin kita belum mengetahui sebagian. Nah, peraturan kelas adalah sesuatu yang harus dilaksanakan, sedangkan keyakinan kelas adalah persetujuan yang dibuat bersama-sama antara guru dan muridnya. Nah, jadi kalau yang peraturan itu harus kita laksanakan. Semua peraturan yang ada kita harus kerjakan yang baik, tidak boleh melanggar. Itu disebut dengan peraturan. Intinya kalau ada peraturan di kita kepada siswa waktu masuk kelas, semuanya harus diikuti dengan baik, tidak ada yang melanggar. Jadi dalam hal ini mungkin ada sebagian siswa yang tidak nyaman, tidak suka dengan peraturan itu.
Jadi makanya dibuatlah kesempatan kelas yang sesuai dengan keinginan siswa. Dalam artian bukan siswa itu bebas begini dan melakukan hal demikian yang sekehendak hatinya, tapi peraturan ini dibuat adalah kebutuhan bersama. Bagaimana suasana kelas ini berjalan dengan baik, lancar, aman, sesuai yang kita inginkan. Ini ciri-ciri keyakinan kelas bersifat abstrak atau ringkas, berupa pertanyaan universal atau kesepakatan bersama, dibuat dalam pernyataan atau kalimat positif. Kalau pertanyaan positif itu sebagai contoh kalimat yang negatif, misalnya dilarang datang terlambat, itu kalimat negatif namanya. Jadi tidak boleh memakai kata-kata dilarang terlambat lagi. Bagaimana menggunakan kalimat positifnya yang tidak dalam terlambat? Kita ganti misalnya dengan datang tepat waktu. Itu yang kalimat positifnya. Jadi kata dilarang datang terlambat itu tidak boleh dipakai. Kita ganti dengan kalimat positif datang tepat waktu. Itu sebagai contoh. Sedikit saja agar mudah diingat. Jadi peraturan sekolah, keyakinan sekolah itu jangan dibuat panjang, sedikit tapi mudah diingat oleh siswa. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diingat. Ini di sini bukan hanya kita saja di kelas yang melakukan keyakinan, tapi semua guru atau warga sekolah mengetahui keyakinan kelas kita itu apa. Bukan hanya satu pribadi guru, tapi semua guru meyakini, memahami keyakinan kelas itu apa. Apa keyakinan yang kita buat di setiap tiap kelas. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Kemudian perbedaan kalimat yang ada dalam peraturan dan keyakinan kelas. Nah, ini sebagai contoh. Kalau peraturan dilarang mengganggu orang lain, apa keyakinannya? Saling menghormati. Itu keyakinan di kelas. Kemudian ada tepat waktu, keyakinannya disiplin. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya keselamatan. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Keyakinannya kesehatan. Kenapa? Kalau kita menggunakan atau siswa kita menggunakan narkoba, tentu ujungnya berhubungan dengan kesehatan. Bisa-bisa nyawanya juga ikut melayang. Kemudian langkah-langkah menyusun kesepakatan kelas. Tanyakan pendapat murid tentang masalah dan harapan kelas. Apa harapan murid? Kita boleh tanyakan kepada siswa kita dalam kelas, apa harapannya di kelas ini? Apa yang dia inginkan supaya kelasnya nyaman, tidak ada gangguan. Kita harus tanyakan, bukan kita yang menerapkan keyakinannya, tetapi siswa itulah yang akan memberikan ide apa yang dia inginkan. Kemudian mengumpulkan ide-ide dari murid untuk mencapai kelas impian. Karena di setiap kelas tentu ada tujuannya, ada tujuan bersama. Apa yang dia inginkan dan impian mereka itu bagaimana? Karena dalam setiap kelas mungkin ada siswa yang kelainan sifatnya berbeda dengan kita, atau yang siswa lain yang selalu mengganggu,
Jadi kenyamanan itu tidak ada. Jadi mau siswa itu bagaimana? Apa yang dia inginkan? Supaya tidak ada gangguan, agar PBM-nya berjalan dengan baik, itu kita harus memberikan ide-ide kepada siswa, tujuannya apa, kemudian harapan mereka itu apa. Ambil kesimpulan dari ide murid. Nah, setelah sekian banyak ide-ide yang disampaikan oleh siswa kita, tentu tidak semua siswa ide itu kita buatkan kesepakatan. Tidak semuanya, karena dalam sebuah ide itu mungkin berbeda kalimatnya, tapi intinya sama. Ucapan yang disampaikan oleh siswa itu mungkin berbeda kalimatnya, tapi intinya sama. Jadi kita buat kesimpulan, kita ambil satu mana yang kita gunakan. Kemudian ditandatangani kontrak keyakinan kelas. Karena ini adalah mereka yang membuat keyakinan mereka, tentu semuanya harus mematuhi keyakinan kelas, tidak ada yang melanggar. Itu kita buat dalam bentuk surat agar tidak melakukan atau melanggar kesepakatan yang telah dibuatnya. Jadi kita buat sebuah kontrak atau tanda tangan supaya tidak ada lagi yang melanggar. Setelah hari ini kita membuat kesepakatan kelas bersama siswa. Kemudian lihat bersama poster keyakinan kelas. Selalu ingatkan jika murid mulai mengabaikan kesepakatan kelas. Nah, kadang-kadang kita sering mendapati setelah kita membuat kesepakatan kelas bersama-sama, hari ini kita buat kesepakatan, besoknya atau nanti siangnya siswa melakukan hal yang tidak boleh dilakukan di kelas, seolah-olah tidak ada peraturan yang dibuat. Nah, kita di situ sebagai guru mengingatkan kembali, kita ulang kembali. Nah, kesepakatan kelas kita kan ada yang kita buat apa? Coba kamu ingat apa kesepakatan kelas kita, apakah sama dengan yang kamu lakukan hari ini? Nah, kita boleh menanyakan seperti itu kepada anak kita supaya mereka mengingat kembali dan tidak melakukan hal yang demikian. Contoh kesepakatan kelas yang pertama, kami guru dan murid saling menyayangi. Kemudian kami murid yang semangat belajar. 3, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Itu jatuhnya pada saling menghargai. Restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-cirinya yang pertama, bukan untuk menyebut kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi setiap kesalahan itu kita jadikan sebagai pengalaman bagaimana cara kita merubahnya. Kemudian memperbaiki hubungan, tawarkan bukan paksaan. Kemudian restitusi adalah cara yang paling baik untuk menyelesaikan masalah. Restitusi fokus kepada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah. Nah, jadi yang dimaksud dengan restitusi itu, kadang-kadang kan kita melakukan, kalau ada anak kita yang salah, kita bully bersama-sama, kita sidang sama-sama. Karena yang seharusnya yang terlibat situ untuk menyelesaikannya adalah guru BK ataupun wali kelasnya. Karena siswa kita itu dibawa ke guru piket, sama-sama kita mengajarnya.
sama-sama kita membulinya, itu tidak boleh. Cobalah bawa siswa itu ke tempat ruangan yang disediakan, yang nyaman untuk siswa, tanya apa masalahnya. Jangan dibully. Kadang-kadang sering kita membulinya satu siswa yang bertanya adalah semua guru sini. Jadi ujung-ujungnya masalah itu tidak akan terselesaikan dengan baik. Tidak ada jalan keluarnya. Yang satu pertanyaan ini, yang satu pertanyaan ini. Jadi jangankan mendapatkan solusi, mencari yang terbaik, siswa itu pun pusing. Nah, kita emosi. Jadi kita cari solusinya. Cobalah bawa siswa kita ke suatu ruangan, cari solusinya apa masalahnya. Ini dia diagram segitiga restitusi, menstabilkan identitas. Yang jelas masalah yang dialami oleh siswa, kasus yang dibuat oleh siswa, kita stabilkan dulu, kita tanya dulu baik-baik. Kemudian validasi tindakan yang salah. Disinilah validasi tindakan yang salah itu sebagai contoh yang keyakinan kelas yang sudah kita buat. Apakah sesuai kelakuan yang salah ini dengan kesepakatan kelas yang telah dibuat? Setelah kita menstabilkan siswa, kita tanya apakah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Kalau belum, tentu apakah sudah sesuai dengan harapan kita? Itu dia. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, jadi setelah kita stabilkan, tanya dulu apakah yang dia lakukan itu tepat apa tidak. Kemudian hubungkan dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Itu yang disebut dengan segitiga restitusi. Ini dia menstabilkan restitusi, menstabilkan identitas, bertujuan untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Sebagai contoh, mungkin contoh kalimat menstabilkan identitas. Nah, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Itu yang menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan salah, bertujuan untuk membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi setiap melakukan kesalahan. Sebagai contoh kalimat validasi tindakan salah ini, nah, kamu pasti punya alasan melakukan itu. Itu iya. Setiap kita melakukan sesuatu tindakan, tidak mungkin tidak ada alasannya. Pasti ada alasan yang menurut dia salah atau benarnya. Padahal kamu bisa melakukan hal buruk lebih dari ini lagi ya. Nah, itu sudah negatif tuh. Apalagi sempat dia nanti melakukan hal dari yang lebih buruk lagi. Jadi, nah pasti kamu punya alasan. Kita tanya kepada anak kita apakah apa alasannya melakukan hal demikian. Sebagai contoh mungkin berkelahi dengan temannya, hinaan yang diberikan temannya, mungkin dia tidak terima dan memukul temannya. Nah, di sini dikatakan padahal kamu bisa melakukan hal buruk lebih lagi. Mungkin yang lebih buruk lagi contoh ini itu lebih dari memukul, bahkan bisa membunuh. Tapi kita mencari solusi yang terbaik. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Nah, setelah tadi kita menanyakan keyakinan kelas, menanyakan keyakinan untuk bertujuan untuk menghubungkan norma sosial dan nilai-nilai yang
mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Contoh, kalimat menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Nah, kita tanyakan kepada siswa kita, apa keyakinan kelas kita? Itu mereka sudah tahu keyakinan yang kita buat sebelumnya. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Itu mereka menyampaikan keyakinan yang telah dibuat. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Tidak ada siswa yang tidak ingin sukses. Mungkin jawabannya itu kita dapati dengan menanyakan hal-hal demikian. Nah, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Itu standar nasional pendidikan. Demikianlah acara kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat, motivasi untuk bagi kita semua agar budaya positif di sekolah kita ini tercipta dengan baik, sekolah kita menjadi lebih baik ke depannya dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa tanyakan. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Masih semangat Bapak Ibu? Saya alhamdulillah. Apakah sudah paham Bapak Ibu tentang bagaimana budaya positif dalam perwujudan dari nilai-nilai keyakinan, baik dalam keyakinan kelas yang tadi sebagai posisi kita sebagai apa? Apakah sebagai teman, sebagai penghukum, pembawa merasa bersalah, atau sebagai manajer? Kalau seandainya kalau selama ini kita sebagai penghukum, mungkin bisa berubah menjadi teman misalnya, atau sebagai manajer. Jadi sebagai penghukum itu tidak baik sebagai seorang guru karena akan merusak baik diri kita pribadi maupun siswa. Jadi yang paling baik di sini posisi kita adalah sebagai manajer. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Ibu yang telah meluangkan waktunya pada siang hari ini. Mudah-mudahan menjadi motivasi, menjadi pelajaran yang baik untuk kita semua, agar sekolah kita menjadi sekolah yang baik, sekolah favorit. Lebih kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas keyakinan kelas kita sesuai dengan kelas
berdasarkan keyakinan kelas kita. Harapan kita apa? Agar berdua kemudiannya suatu kegiatan yang baik. Nah, dalam keyakinan kelas tentu kita ada aturan-aturan tertentu yang akan kita penuhi untuk tidak melakukan hal-hal yang demikian. Nah, ini adalah sebuah kertas kosong yang dapat Bapak bagikan masing-masing pribadi. Nanti dalam kertas ini kalian buat keyakinan kelas yang ingin kalian terapkan di lokal ini. Apa harapan kalian di kelas ini? Apa keyakinan kelas kalian ini? Apa yang akan kalian terapkan sini? Nah, intinya harapan kalian bagaimana di kelas ini? Yang bagaimana? Sebagai contoh, kita tidak ingin ada siswa yang melanggar aturan. Intinya tidak ada lokal ini yang melanggar aturan, baik masalah disiplin, kemudian masalah saling menghargai, dalam tepat waktu, membuat tugas. Dan intinya yang kita harapkan di kelas ini apa? Nanti kalian buat masing-masing keyakinan kelas yang ada di kertas kosong ini, baru kita tempelkan di sini masing-masing pribadi. Paham? Nah. Yang beratnya di bawah ya. Dan nanti buatlah keyakinan atau peraturan kelas yang ada. Yang lem yang logiknya di bawah yang bisa nanti kita buat ini. Siapa yang siap, silakan tempelkan langsung ke depan. Hanya satu yang kena kelas, nggak usah banyak, hanya satu. Nanti dari masing-masing kalian ini nanti ada yang berbeda, itu yang akan kita rumuskan menjadi sebuah keyakinan kelas kita. Silakan tempel bagi yang siap.
Yang pertama, tidak boleh apa bahasa Indonesia-nya? Tidak boleh berbicara. Tidak boleh berbicara saat membaca Asmaul Husna dan berdoa. Tadi DC Pak. Itu saja. Yang kedua, tidak boleh telat membayar uang kas. Tidak boleh makan saat jam pelajaran. Bisa kita pakai ini? Nah, apa kalimat positifnya? Jangan makan gelas. Jangan atau tidak. Jangan. Makan di barbelas. Nah, ini boleh kita pakai saling menghargai. Nah, apakah bisa boleh makan di dalam kelas saat jam pelajaran? Ya. Tapi kalau kita makan, tapi kita tidak menghargai seorang guru ataupun dengan teman-teman lain. Nah, kita simpulkan dulu. Yang pertama, kita buat ini ke sini. Tetap di kelas saat pergantian jam pelajaran. Tidak boleh makan di dalam kelas. Ini sama? Nah, datang tepat waktu. Nah, datang tepat waktu. Positif. Positif tuh. Boleh, bagus. Kalau udah mau positif, tidak masalah. Nah, tidak boleh lambat pergi ke sekolah. Tidak boleh makan di kelas juga sama. Tidak boleh tidur pada saat jam pelajaran. Kita pisahkan dulu yang tidak boleh makan, tidak boleh. Kemudian yang ini tidak boleh makan. Tidak boleh tidur pada saat jam pelajaran. Nah, tidak boleh merokok dalam kelas. Ada yang merokok dalam kelas? Ad- Ada. Ada. yang paling belakang. Itu bukan hanya melanggar keyakinan kelas, aturan kelas kita, tapi melanggar aturan sekolah. Nah, pada ini mendengar istilah itu lagi ya, apalagi didapatkan penolakan. Tidak boleh tidur dalam kelas. Teman, tidak boleh bolos ke sekolah atau cabut. Tidak boleh ada lagi yang terlambat sama. Nah, ini kita sudah misalkan mana yang tidak yang sama lagi ini kita pisahkan di sini. Nah, coba semuanya kita jadikan ini.
Tidak boleh makan saat jam pelajaran. Menghargai. Apa kalimat positifnya kalau Menghargai. Hah? Apa? Makanya jelas. Tidur. Misalnya saling menghargai. Ada istilah lain yang tidak boleh makan saat pelajaran? Nah, kita buat menjadikan sebagai kalimat positif. Ini tanya juga. Saling Udah. Toh. saling Menghargai. menghargai. Yang kedua, akan ke datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Sudah pas? Nah, yang ketiga, tetap di kelas saat pergantian jam pelajaran. Apa kira-kira yang maksudnya? Kesimpulan? Tetap berada di kelas saat jam pelajaran. Ada pergantian jam. Apa? Apa? Saat pergantian jam. Pergantian jam tidak boleh Tidak berkelas. boleh berkelas. Kemudian menggunakan perkataan. Saat ini Angel. Contoh. tetap berada di dalam kelas. Apa? Jangan Menunggu. Saat pergantian jam. Ya. Menunggu. kacau seru. Pergantian. Nah, yang keempat, apa yang keempat? Tidak boleh terlambat pergi ke sekolah. Ini sama, nanti sama dengan ini. Kemudian tidak boleh tidur saat jam pelajaran. Apa itu? Hah? Sama dengan ini. Saling menghargai. Nanti sudah masuk ke Ganti sini. juga. Saling Unik. menghargai. Kalau kita tidur, tapi kita tidak menghargai. Sudah masuk ke sini. Kemudian apa lagi? Unik. Tidak boleh bolos sekolah. Iya kan. Hasilnya jedek-jedek. Sama ini. Apakah kira lagi yang perlu kita tambahkan kira-kira? Disiplin, datang tepat waktu, sama. Apakah kira lagi? Supang. Hah? Saling menghormati, sama dengan
sebelum BM. Apa kata-kata lagi tambahannya? Kalau ada tugas itu biasanya bagaimana? Bukan tugas tak waktu. Bukan tugas sembako. Bisa dipakai? Bisa? Mengumpulkan ada tambahan lagi? Hah? Tiket. Apa? Tiket. Tiket. Kalau piket itu apa kalimat positifnya? Menjaga Kebersihan teras. menjaga kebersihan. Itu semua sampah, bukan hanya piket yang membersihkannya, tapi kita semua harus menjaga kebersihan. Ini bukan hanya fokus pada piket. Coba lihat lokalnya. Cantik. Ada tanggung jawabnya? Jagalah. Ada tanggung jawabnya? Tidak. Nah, jadi cerita loh menghargai itu BM mengumpulkan tugas di waktu berkebersihan saling menghargai. Ada lagi tambahannya? Nak di dua orang lain lah. Nah, ada tambahannya? Cukup? Pas? Nah, yang pertama saling menghargai. Yang kedua dagang tepat waktu. Menunggu dulu 1 jam. Doa sebelum BM, mengumpulkan tugas tepat waktu. Menjaga kebersihan. Ada lagi? Nah, ini tujuannya untuk apa? Untuk apa tujuannya? Nah, kalau kesepakatan kelas tidak dilaksanakan dengan baik, apakah ada terjadi permasalahan? Supaya kita tidak terjadi permasalahan. Yang biasanya tidur di saat jam pelajaran untuk panggil. Baru saja kesehatan kelas kita diadakan dan saling menghargai. Dan bisa kita lakukan ini. Coba semuanya bisa kita lakukan ini. Mulai hari ini kita
yang kalian buat dalam kalimat kertas kosong kita jadikan sebuah kalimat positif yang jadi dan ini kita terapkan lagi yang kita tidak akan nanti tidak ada permasalahan lagi. Nah, demikianlah yang kita terima kasih banyak. Kemudian